kita yang paling cantik, Uco. Oke, oke Teh Anit saya unmute. Kalau Teh Anit tidak bisa di mute-kan aja. Ya. Oke. Baik, teman-teman, kita akan segera mulai. Hari ini kita lebih pada praktek. Sudah siap foto anak, video anak, kertas, alat tulis. Tapi kalau yang bawa laptop, silahkan langsung klik-klik-klik, ketik-ketik di laptop ya. Hari ini kita sederhana aja, akan praktek hanya satu anak saja. Baik itu foto maupun video. Teh Irma, Oke, Bu Nurul, saya minta silakan. di-share screen-nya, diokekan dulu. Oke, mangga silakan saya. Oke, sip. Oke, baik semuanya. Saya mau menyapa dulu dengan bahasa Bali. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng Sameng. Oke, katanya pakai bahasa Bali sudah pakai kebaya cantik, pakai warna merah biar cerah ceria. Nah, hari ini kita mau banyak praktek. Praktek terus nih Bu Nurul hari ini. Oke, tetapi sebelum praktek saya akan mengingatkan lagi nih yang kemarin-kemarin apa ya gitu kan. Yang kemarin hari ini kita akan lebih kepada pengolahan data perkembangan anak saat di rumah gitu kan. Nah, dari pengolahan data ini kita akan ingat-ingat dulu nih yang kemarin apa ya? Yang kemarin itu kita sudah membahas peran orang tua dan guru dalam penilaian perkembangan. Nah, ini dulu nih yang harus dipastikan, apa sih peran orang tua, apa peran guru gitu kan. Nah, di sini peran orang tua adalah yang pertama, itu orang tua melakukan pengamatan kemampuan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Apa life skill, apa nilai-nilai karakter, setelah ini kita bahas ya, dan itu bisa dibuat sendiri. Kemudian tugas orang tua yang lain adalah juga mengamati kegiatan anak, melakukan pengamatan dalam bentuk foto, lalu melakukan pengamatan dalam bentuk video. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan kegiatan anak dalam bentuk catatan atau bisa juga lisan. Nah, ini kalau lisan dituliskan oleh gurunya. Jadi ada beberapa orang tua yang tidak bisa menulis, itu boleh dituliskan oleh gurunya. Kalau orang tuanya yang tidak punya HP, atau memiliki keterbatasan kuota sehingga nggak bisa ngirim foto atau video, bisa dicatat, bisa hanya sekedar di SMS atau dicatat dengan tulisan tangan juga bisa, kertasnya dikirimkan ke guru per minggu. Jadi untuk tugas-tugas dari kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar di rumah itu boleh tiap hari dikirimkan orang tua, boleh per minggu. Jadi nggak harus setiap beres sore ini harus dikirim, nggak gitu ya kalau di PAUD ya. Jadi boleh loh dikirim tiap hari, boleh dikirim per minggu gitu. Nah, sekarang apa tugas guru? Tugas guru menganalisis perkembangan anak dari foto, menganalisis perkembangan anak dari video. Nah, yang dua inilah yang hari ini akan kita belajar. Bagaimana menganalisis perkembangan anak dari foto, bagaimana menganalisis perkembangan anak dari video. Besok kita akan belajar merekapnya gitu. Jadi nanti malam ibu-ibu nih menganalisis fotonya kan sekarang nih siang ini hanya satu foto, satu video. Nanti malam atau nanti sore ditambahin lagi jadi beberapa foto dan beberapa video untuk satu anak saja. Gitu ya. Jadi udah disiapin dong foto-foto dan videonya. Boleh dilihatin fotonya, mana fotonya? Mana fotonya Bu Hesti? Bu Hesti Darmayanti sama temannya, mana fotonya? Yang lain mana fotonya? Coba diperlihatkan dulu fotonya mana? Mana fotonya Bu Nur Mulyati, mana fotonya Bu Dayu Arisanti, mana fotonya? Bu Dayu Arisanti. Mana fotonya? Mana fotonya? Oh, ada yang udah di-print fotonya. Ninyoman Sumiati udah di-print. Ya. Teh Irma, punten. Ya, iya. Gimana? Agak backsound suaranya mungkin satu dimatiin. Oke, yang itu di off ya. Ya. Oke. Gimana sekarang? Sudah oke? Oke, Bu Nurul? Oke ya. Oke. Analisis perkembangan anak. Nah, sekarang itu analisis perkembangannya dari foto, dari video. Jadi besok kita akan belajar nih, mohon maaf, ini ternyata
untung terlihat baterainya habis. Untunglah terlihat, lupa nggak dicas. Jadi kita harus ngecas dulu ya. Oke, sudah dicas. Nah, kemudian besok kita akan merekap perkembangan anak dari bentuk checklist. Pokoknya hari ini sudah disiapin ya foto dan videonya. Oke. Nah, ibu-ibu, ini pengamatan oleh orang tua. Pengamatan dilakukan oleh orang tua pada saat anak berkegiatan, pada saat proses maupun hasilnya. Nah, ini dokumentasi itu bisa berupa foto, bisa berupa video, atau catatan orang tua. Nah, ini bisa disampaikan, catatan-catatan itu yang dari orang tua bisa juga disampaikan secara lisan kepada guru. Nah, ini untuk orang tua yang nggak bisa nulis ya. Kemudian guru menuliskan yang diucapkan orang tua. Kemudian pengamatan juga dapat didokumentasikan oleh orang tua 1 minggu sekali atau boleh pula setiap hari, terkandung kondisi yang dimiliki orang tua. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam pengamatan orang tua ada yang bersifat mengisi checklist pengamatan, ada yang dia nanti ya dari orang tua itu ada yang checklist pengamatan ya tidak diisi sama orang tua, ada yang foto, ada yang video, ada yang catatan juga gitu. Nah, itu yang bisa kita ambil dari orang tua. Nah, ini tadi kan kita bicara tentang checklist kemampuan life skill ya. Life skill itu adalah keterampilan hidup yang biasa dilakukan sehari-hari yang akan dilakukan sepanjang hari. Nah, untuk life skill ini contohnya terbiasa mengatakan terima kasih, terbiasa berkata permisi, tolong, maaf, memakai pakaian sendiri, melepas pakaian sendiri, cuci tangan, menyimpan kembali barang, kemudian terbiasa membantu mengerjakan tugas rumah tangga, diskusi. Nah, ini semuanya boleh kita tambahkan. Jadi sekolah boleh loh nambahin. Nih misalkan, kayaknya di saya nggak cocok nih yang ini. Mau ditambahkan yang lain, yang ini ada yang dihilangin, boleh. Gitu ya. Jadi sekolah boleh menambahkan sendiri di sini. Gitu. Apa yang kira-kira cocok dengan lingkungan kita, dengan karakteristik sekolah kita itu boleh ya. Gitu. Kemudian di sini ada juga yang apa nih? Karakter adalah sebuah kebiasaan yang sudah terpatri dalam jiwa. Nilai-nilai karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah terpatri dalam jiwa setiap individu dan sulit untuk dihilangkan. Nah, ini di sini terbiasa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini terbiasa menjalankan agama yang dianutnya. Kita sesuaikan lagi ya dengan agamanya masing-masing. Kalau di sini contohnya ada doa, ada sholat, ada wudhu. Nah, kita sesuaikan lagi nih dengan di tempat kita apa karakteristiknya, disesuaikan kembali dengan kondisi sekolah kita masing-masing gitu. Kemudian terbiasa bersikap jujur dalam perkataan, tindakan, terbiasa menghargai perbedaan, berperilaku tertib, terbiasa menyelesaikan tugas, menghasilkan cara, tidak mudah bergantung kepada orang lain, bersikap demokratis, senang berbicara, gemar membaca, senang memberi bantuan. Nah, ini beberapa contohnya ya. Jadi kita nih semua boleh merubah baik yang life skill yang ini nih maupun yang nilai-nilai karakter. Disesuaikan kembali dengan sekolah kita masing-masing gitu. Jadi tiap sekolah bisa jadi nanti beda-beda ya tiap sekolah itu. Gitu. Oke, nah ini contohnya. Ini adalah pengamatan kemampuan life skill oleh orang tua. Jadi kalau di sini orang tua mengamati nih. Kemudian dia checklist nih tadi tuh di sini nih. Nih, ada ya tidak kan? Di checklist dia tidaknya. Yang ya atau yang tidak, tinggal di checklist. Nah, ini semuanya boleh kita rubah. Boleh kita tambahin, boleh kita ganti, sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga yang life skill. Nah, yang life skill juga sama. Jadi, orang tuanya yang ya atau tidak. Nah, nanti dari orang tua ya atau tidak itulah dia nanti boleh menambahkan. Misalkan terbiasa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Nanti disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan kita agama yang dianutnya itu contoh kegiatannya apa saja. Boleh jadi beberapa indikator. Gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan di sana biasanya ngapain nih? Membantu apalagi nih biasanya nilai-nilai karakter yang ingin dibangunnya. Ditambahkan saja di situ. Jadi tiap sekolah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentu saja akan berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kemudian
Nah, sekarang yang ini nih, pengamatan kegiatan anak dalam bentuk foto. Kan ini dari orang tua nih. Orang tua mengirimkan foto, lalu guru mendokumentasikannya. Nah, di sini nih foto dari orang tua, keterangan ini bisa dari keterangan yang orang tua memang ngasih ke kita, atau hasil orang tua ada nih, ngirimnya cuma foto aja, lalu kitalah yang harus bertanya. Jadi kalau orang tua yang ngirimnya foto saja, kita guru nanya ke orang tua, itu lagi ngapain? Gitu. Misalkan nih si Cantika, Cantika lagi bikin kalung, gurunya tanya, dihitung nggak mute yang digunakan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita yang bertanya gitu ya kepada orang tuanya, apa saja sih yang kita gunakan, apa yang dimaunya gitu kan, apa yang diucapkan anak. Dalam bentuk video juga begitu. Jadi kita yang bertanya. Nah ini kita sekarang mau belajar mengolah. Nih Bu Nurul, kita sekarang mau belajar mengolah ya penilaian oleh guru. Jadi guru melakukan penilaian atas dasar apa tadi? Ada foto, nih, ada video, gitu. Yang disertai keterangan dari hasil pengamatannya. Tetapi yang pertama akan kita belajar mengolahnya adalah yang bentuknya foto. Yang kita akan belajar mengolahnya. Nih, foto ya. Kalau foto di sini, nah ini kita akan belajar mengolah foto. Analisis pertumbuhannya boleh mengacu ke Permendikbud 137 tentang STPPA, boleh mengacu ke Permendikbud 146 tentang di sini ya kurikulum 2013 atau KD. Sehingga analisisnya nanti boleh lihat ke KTSP, boleh lihat ke Permendikbud 137 yang STPPA. Udah pada bawa kan semuanya? Udah bawa? Udah bawa belum? Udah ada belum? Sudah? Bu Ida, Bu Dayu Arisanti udah ada 137146-nya? Udah. Oke. Bu Ida Ayu Sri Widiani sudah ada? Yuk, kasih jempol yang sudah. Udah diliatin. Oh, Bu Devi Ginantari juga sampai diliatin nih, ini nih katanya. Fotokopiannya diliatin. Bu Nyoman Sumarni juga ngeliatin nih Bu, pada ngeliatin fotokopiannya. Oh, ya hebat. Sip lah, ada yang ngeliatin fotonya. Oke, sip kalau gitu ya. Oke. Kemudian dari situ kalau kita udah punya nih, maka kita akan merekap perkembangan anaknya dalam bentuk checklist. Tapi merekapnya besok. Hari ini nggak ngerekap nih Bu Nurul, hari ini hanya kita ngolah data aja. Nah lihat, keterpenuhan KD setara dengan pemenuhan STPPA. Nih lihat yang paling bawah. Jadi mau pakai 137, mau pakai 146, nggak apa-apa. Boleh. Ya, jangan khawatir. Oke? Nah, sekarang kita mau mengolah data nih, Bu Nurul. Analisis perkembangan anak dari foto. Jadi foto itu, fotonya mana, kita analisis, lihat catatan-catatan dari orang tua, cek KD-nya. Kalau mau lebih gampang, cek dulu aspeknya apa ya ini. Lalu KD-nya KD yang mana, lihat KTSP-nya. Lalu berikan penilaian BB, MB, BSA atau BSB. Nah, itu. Ini contohnya. Kita kan dikasih foto nih, dikasih fotonya, dianalisis sama fotonya sama kita. Kira-kira foto ini ngapain aja, ditulis dulu nih sama kita. Dianalisis ya fotonya sama kita ditulis. Lalu setelah itu dikasih nilai gitu. Jadi gimana cara memberikan nilainya? Saya mau stop screen dulu. Mau ganti screen-nya ke KTSP. Nah, nanti di KTSP-nya lihat yang ini ya. Nih, lihat yang bentar. Lihat. Nah, ini nih. Lihat ini ke sini. Program pengembangan dan muatan pembelajaran. Jadi, contoh. Ini harus bolak-balik nih Bu Nurul. Contohnya yang ini nih. Kita lihat ya contohnya. Contohnya misalkan yang ini. Yang bawah deh nih, yang si ini, si Cantika. Cantika ini nih yang atas.
Cantika membuat kalung. Kira-kira kalau membuat kalung itu aspeknya apa ya? Nilainya aspek perkembangannya apa ya? Kita lihat kalau membuat kalung itu berarti seni. Nah, berarti di sininya kita cari nih di sini yang aspek perkembangan yang seni. Yang seni, lihat yang seni. Nah, kita ketemu seni. Nah, seni, kita ketemu seni. Seni itu kira-kira kalau membuat kalung apa ya? Oh, membuat kalung itu adalah karya ya, karya. Karya dan aktivitas seni. Berarti di sini eksplorasi seni kriya. Maka kita nih dari sini nih, dari KTSP ini, dari materi pembelajarannya kita tahu nih. KD-nya berarti KD berapa ini? KD 3, 15, 4, 15. Membuat karya seni kriya. Maka kita tuliskan di sini. Nih, dituliskan di sini nih Bu Nurul. Nih. Nah, di sini Cantika membuat kalung dari manik seni 3, 15, 4, 15. Nilainya BSH. Gitu caranya ya. Gitu. Jadi kita sekarang nih Bu Nurul mau mulai apa nih? Mau mulai praktek. Ya. Tuh, mau mulai praktek. Prakteknya caranya tadi ya. Lihat. Terus ada yang nanya, gimana kalau 137? Boleh nggak? Boleh kalau mau 137. Langsung cari di sini, di indikator 137-nya, langsung simpan di sini di analisis perkembangannya. Sesuai dengan indikator yang ada di 137. Karena tadi kan ada yang nanya 137 juga nih Bu. Ada yang pakai 146, ada yang 137. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh, yang nggak ngenilai yang nggak boleh. Gitu ya Bu Cok? Kalau pakai 137 boleh nggak? Boleh. 146 boleh? Boleh, gitu. Jadi jangan suka beranteman di bawah ya. Yang nggak boleh itu yang nggak nilai. Itu baru nggak boleh Bu Nurul. Gitu. Bu Nurul. Yes. Kok Bu Nurul terlihat bengong? Lagi bengong apa nih? Bengong lihat 137, 146 apa bagaimana nih? Saya sedang meng-unmute Bu Cok, tapi Bu Cok Bu Cok, coba saya unmute ya Bu Cok ya. Ada. Oke, sekali lagi Bu Cok. 1. Iya. Bunda. Tadi saya bengong karena saya sedang tiktokan dengan Bu Cok. Saya unmute. Gak apa-apa. Gak kedengeran juga saya tahu kok yang diomongin Bu Cok apa. Dari gerakan kelihatan. Ya Bu Cok ya, saking sehatinya kita. Kan udah dikirimin video anggrek tuh sama Bu Cok. Memang. Oke. Baik, Teh silakan. Jadi sekarang kita akan coba ya bikin menganalisis foto yang ada dalam foto yang udah dikirimkan nih. Satu anak saja ya, foto yang sudah dikirimkan oleh orang tua. Kita analisis, amati fotonya dan catatannya. Terus perkembangan apa yang muncul nih? Tadi kan perkembangannya itu tuh seni atau apa. Lalu lihat KD-nya yang mana nih materinya. Lihat di KTSP yang barusan. Buat deskripsinya, lalu berikan penilaian BB, MB, BSH, BSB gitu. Gitu ya? Oke, Bu Nurul? Siap. Oke. Siap. Ini contohnya, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kalau yang kiri itu langsung analisis, kalau yang kanan itu langsung ke hasil pengamatan. Nah, saya ngasih waktu sekarang 15 menit nih, Bu Nurul. Yang pertama ya, coba ke screen sebelumnya, Teh. Yang ini? Atau yang ini dulu? Ya, yang ini. Oke, teman-teman, coba lihat di layar semua ya, cantik, sayang. Di layar, teman-teman menyiapkan satu foto dulu ya. Satu foto, satu anak aja. Misalnya anaknya namanya Raffi gitu. Ambil yang satu. Kemudian setelah itu dilihat Permendikbud STPPA-nya. Ya, dilihat ya Teh ya. Ya, mau jadi pakai STPPA boleh pakai atau mau STPPA, boleh KTSP. Nah, oke. Jadi boleh memilih, bukan dua-duanya ya. Nah. Memilih. Kalau yang ini kan, yang di depan ini yang dicontohkannya dengan KTSP. Tapi kalau ada yang tanya, boleh gak KTSP itu 146 ya? Boleh gak pakai 137 STPPA? Boleh. Oke, sip ya. Coba jelas ini foto ya. Dulu sekarang. Dipoto dulu.
foto dulu nih, foto dulu, foto Oke. Oke, perintahnya. teman-teman silakan difoto ya atau di screenshot yang tayangan di depan teman-teman ini. Oke, ambil Oke. foto, kemudian temukan perkembangannya yang muncul apa. Pilih Mm-mm. salah satu, apakah teman-teman mau menggunakan Mm. satu apa TPPA atau KTSP. Mm. Oke, bayangkan deskripsinya, bayangkan dulu deskripsinya. Kemudian kira-kira dia itu penilaiannya BB, MB, BSH, BSB. Oke, Oke. sudah. Oke, yuk. Oke, Sekarang kita ke sekarang format. ke formatnya yang ini. Boleh yang Yes. kiri, boleh yang kanan ya. Hmm. Oke, kita kasih waktu 15 menit nih. Jadi sampai jam 10. Oke, Teteh, berarti kita coba yang kiri dulu yang lebih mudah ya, Teh? Ya, yang kiri dulu aja ya. Ya. Nanti yang video, nanti yang kanan kita. Ya. Ya. Oke, Sekarang yang kiri teman-teman. dulu ya. Oke, lihat yang di depan ya, yang di depan teman-teman. Kita lihat yang sebelah kiri. Nih yang ini. Tuliskan, Saya mau pakai lingkaran biar yuk, enggak. dilingkari Teh, dikotain atau dilingkari. Teman-teman yang tidak bawa laptop, berarti pakai kertas, pakai penggaris, digarisin 3 kolom. Sebentar, saya mau lingkari. Nih, yang ini ya, yang dikerjakan. Yang dikerjakan yang saya lingkari. Yuk, oke paham ya. Jadi buat seperti itu. Kalau yang nggak pakai laptop, pakai penggaris, digarisin 1, 2, 3, 4 garis, 4 kolom. Terus kalau fotonya tidak bisa ditempelin, fotonya nanti saja. Yang penting analisis perkembangannya. Gitu ya Teh ya? Ya, oke. Oke, 15 menit. 15 nanti. menit ya. Yuk, kita akan mening. Yuk. Oke teman-teman, videonya dinyalain ya. Kita sedang melihat teman-teman sedang mengerjakan. Jadi kita bisa berinteraksi walaupun dari jauh.
Baik, teman-teman yang sedang mengerjakan dan ingin bertanya, langsung tanyanya komunikasinya lewat chat ya sayang. Nanti Kak Irma akan menjawab juga di chat, sementara teman-teman yang lain mengerjakan. Sehingga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu tugasnya. Silakan yang mau bertanya. Oke, teman-teman mulai dikerjakan yang nanti sudah selesai. Kita nanti bisa ya ambil sampel 1-2 orang untuk presentasi. Oke? Boleh pakai laptop, boleh pakai kertas. Siap-siap ya.
Teh Irma, waktunya 3 menit lagi, sayang. Nggak boleh ngomong sama Bu Nurul. Tidak boleh mengganggu peserta yang sedang bekerja. Kalau enggak iseng. Nah, sekarang Bu Nurulnya ya. Oke. Jadi memang kita kalau pas ngerjain tugas tidak boleh ada suara teh kayaknya. Kalau nanti memungkinkan ada musik, tapi kalau ada tayangan begini musiknya nggak bisa tayang, jadi harus stop share baru musiknya bisa tayang. Gitu. Cuma ini luar biasa ya, Bali ini sangat responsif, jadi hampir semua mengerjakan. Ini luar biasa Bu Cok, betul. Kita beberapa kali, ini ada kelas keempat untuk penilaian, tapi biasanya kalau kelas yang lain yang 3 kali kita lakukan itu hanya ada 50-60% saja yang mengerjakan serius ketika di kelas gitu. Tapi ini fotonya tadi keliling-keliling ke Bangli, ke mana nih, ke Denpasar, kemana-mana semuanya sudah mengerjakan. Dan ini saya luar biasa sangat mengapresiasi teman-teman ini. Makanya saya minta maaf khusus untuk Bali. Saya nggak mau digabung, kasihan teman-teman. Jadi kalau sudah dengan saudaranya yang ada di Bali, dia berani menunjukkan dirinya. Karena di sini memegang istilah dengaden awak bisa. Itu loh. Apa itu bocor? Dengaden awak bisa. Jangan menyatakan diri tahu gitu loh. Saya tidak tahu gitu. Sama dengan Dia Irma, saya tidak tahu apa yang kita akan cari, kita tidak tahu gitu loh. Dengaden awak bisa, itulah makanya kalau sudah kumpul dengan dia pasti dia akan aktif menunjukkan dirinya. Maka saya minta pada dia terus keluar semua ya. Keluar semua. Bu Irma tolong deh untuk Bali khusus, saya bilang gitu. Kita GTKI pusat kan mengadakan juga, makanya kami minta khusus. Berapa kali minta waktunya Bu Irma yang sangat sibuk buk. Wah, luar biasa. Terima kasih kami diberikan kesempatan sekian hari ini. Baik. Siap, Bu Co. Teman-teman ini sepertinya sudah selesai beberapa yang mengerjakan. Teh Irma, mangga silakan. Apakah kita minta ada beberapa yang mungkin ini udah selesai belum? Karena ada beberapa yang bertanya, itu kayaknya perlu dijelaskan ulang gitu kan. Oke, siap. Oke, saya jelaskan ulang dulu yang bertanya ya, sambil yang mau presentasi siap-siap ya. Meskipun beberapa sudah saya jelaskan. Yang pertama dari Bu Poni, boleh gak milih salah satu? Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Itu maknanya sama kok, gitu kan. Sama-sama menganalisis. Kemudian yang ini nih, format di depan kan ada 2 format. Boleh nggak milih? Boleh yang kiri, boleh yang kanan ya. Kemudian
kalau foto saja gimana? Ya, guru bertanya. Jadi guru yang memperdalam, memperkuat kepada orang tua, tanya-tanya nih ke orang tua gitu. Gitu. Kemudian audionya mati mana nih? Kok udah ya? Nggak ada lagi? Ada lagi nggak tanyanya? Udah, Nah, kemudian, ada lagi nih. Proses analisisnya cukup banyak. Berapa kegiatan perharinya yang disarankan agar orang tua tidak kelelahan. Jadi sehari sebenarnya cukup kita menginspirasikan. Satu hari itu satu kegiatan saja sebetulnya. Satu kegiatan aja sehari, Bu, kalau di rumah itu. Gak usah banyak-banyak sehari itu. Tapi guru boleh menginspirasikan beberapa, boleh memilih kegiatannya yang dimau gitu. Jadi memilih gitu kan, sama kayak kita di sekolah, kita menyiapkan ragam kegiatan tapi memilih. Guru juga boleh begitu. Kalau saya sih lebih seneng gini, Bu Cok, saya itu perencanaannya lebih seneng mingguan. Jadi seminggu dikasih misalkan 6 atau 7 kegiatan. Nah, orang tua dan anak memilih hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jadi yang milih itu anak sama orang tua, bukan ditentukan oleh gurunya gitu. Karena kan terkait dengan alat dan bahan yang ada gitu. Nanti kayaknya kita perlu nih, Bu Cok, belajar pengembangan kurikulum dan perencanaan, kayaknya perlu nih. Gitu. Nah, jadi kita memilih. Jadi juga guru nggak kerepotan tiap hari harus upload ya, gitu, nggak kerepotan gurunya juga. Kalau orang tua tiap kegiatan misalkan satu hari ada 4 kegiatan, terus harus upload dianalisis, yang repot nanti gurunya loh. Karena semua yang dikirim sama orang tua harus tanggung jawab dianalisis sama guru. Gitu, Ya. Bu Cok. Ya, Irma, kalau begitu, tolong dong siapkan waktu lagi. Siapa tahu di antara semua ini ada yang ingin ikut tentang tadi itu kurikulum dan pengembangan perencanaan pembelajaran. Di Ini kan BDR ya. Karena Ya, kita kan tahu bahwa sampai Desember anak belajar di rumah. Bagaimana sih guru biar nggak kebingungan dia apa dikasih tugas anak-anak dengan orang tua ya, apalagi orang tua yang baru yang belum kita kenal. Kan belum tahu kita wajah orang tua yang baru, anak juga kita nggak tahu. Tolong deh siapkan waktu. Ya, nanti kita cari dulu waktunya ya, Bu. Saya tantang loh ini, saya tantang. Siap. Dek Anita, kami tantang dari Bali. Bagaimana? Oke, siap. Katanya cinta Bali, Ya, ayo dong. siap. Bebaskan guru-guru di Bali. Oke ya, Bu Nurul, nanti kita siapkan ya. Oke. Untuk Bali apa sih yang ada? Gitu. Iya. Terima kasih. Yang mau diajak ke Lopina. Iya, jangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nih kalau kurang jelas boleh gak berkomunikasi dengan orang tua? Boleh dikomunikasikan dengan orang tua, disilahkan gitu kan. Gitu. Jadi siapa nih yang mau menunjukkan? Bu Poni ya? Poni mau, siapa tadi yang udah selesai? Yang mau menunjukkan hasilnya boleh siapa? Siapa yang sudah selesai mau menunjukkan hasilnya siapa? Ayo teman-teman yang mau tampil, nggak apa-apa, nanti akan dikoreksi. Bermanfaat buat teman-teman, apakah tugas saya ini udah oke, udah betul atau enggak. Nggak usah takut. Maju. Ya, tenang aja. Yuk, di chat. Teman-teman, saya mau presentasi atau saya mau tampil. Silahkan teman-teman di chat. Atau mau pakai reaction, tanda begini. Jempol, boleh. Ayo. Oke, saya mau Bu Foni Susanta. Siap. Bu Foni. Siap, oke. Nah, saya akan unmute, Ibu klik dari sana. Sip. Yuk, klik. Nah, sudah. Mangga, silakan. Teh Anit, Teh Irma mau di stop share dulu. Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi. Manakah gerangan dulu ya foto muridnya ya. Oh, ini Bu Pon. Bentar Bu, sebentar Ibu, saya oke, ini foto lagi membatik ya. Betul, dia lagi buat gambar batik. Waktu itu temanya tanah air. Anak usia berapa, Bu? Ini usianya 4 jalan 5, Bu. TKA. Oke. Ini di saat BDR atau saat di sekolah? Ini sudah school from home. Oke, saat SFH gimana ininya mengasih kertasnya?
Begitu. Atau orang tua yang menyediakan Ya. sendiri? Nah, pas sekolah kami adalah sekolah gratis. Jadi kita memang tidak menggunakan media yang terlalu sulit untuk orang tua. Juga komunikasi hanya menggunakan WhatsApp aja. Karena memang nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP Bu di sekolahnya. Nah, kami berkomitmen dengan komite sekolah pertemuan dengan hanya orang tua yang hadir di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan itu setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu orang tua ke sekolah, kami memberikan informasi apa saja yang bisa dipilih kegiatannya untuk dilakukan selama school from home. Dan juga kami menyediakan beberapa medianya yang sudah siap untuk digunakan. Oke, berarti kalau begitu, ini juga kenapa saya tanya ini, karena ini juga buat pengalaman yang lain. Artinya apa? Boleh loh sebenarnya orang tua itu kalau untuk keterbatasan tertentu, misalkan memang nggak bisa menggunakan WhatsApp. Misalkan di tempat ibu ada orang tua yang nggak bisa, WhatsApp juga nggak bisa. Kenapa? Misalkan karena nggak punya HP-nya atau nggak punya kuotanya dengan berbagai kendala kan Bu. Boleh loh orang tua itu ngasih kepada orang tua ngasih pengamatannya secara langsung ke guru, demikian pula guru boleh langsung memberikan panduannya kepada orang tua secara langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini sudah dilakukan Bu Poni berarti ya? Sudah Bu. Nah, itu Sudah. contohnya. Jadi itu kenapa saya tanyakan, ini biar menjadi contoh buat teman-temannya yang lain gitu. Bu Nurul sebenarnya waktu itu Bu Cok share panduan yang saya buat udah diberikan belum ya ke teman-teman IGTKI Bali? Sudah ya. Nah, kan saya di grup katanya tuh, kan saya membuat panduan tuh. Nah, share buku panduan itu juga bisa menjadi inspirasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, Bu. Jadi itu juga bisa diberikan ya nanti gitu. Ini juga buat teman-teman yang lainnya. Nah, untuk yang penilaiannya, ini mereka berarti ngasihnya lewat foto atau langsung nanti mereka juga bawain juga dari rumah, Bu Poni? Kami ada 2 Bu. Kami izinkan orang tua untuk memposting di grup foto. Kalau memang ada videonya boleh, tapi durasinya harus di bawah 1 menit. Tidak boleh, karena kami nggak mau kuotanya habis gitu ya. Karena mereka kondisi gurunya juga repot. Iya, enggak, karena kondisi ekonomi juga susah Bu buat mereka. Yeah. Jadi 1 foto dengan video yang durasinya di bawah 50 detik. Setelah itu nanti 2 minggu kami bertemu kembali, dia bawa yang sudah dikerjakan oleh anak dan kami memberikan yang baru, namun di situ juga kami bisa nanya lagi gitu, yang sudah kami nilai sebelumnya itu yang masih kurang kami bisa tanyakan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi boleh loh, tadi kan sudah disampaikan ya, boleh penilaian itu berupa catatan bahkan lisan. Tadi kan orang tua tuh boleh loh, kalau nggak bisa foto, nggak bisa video, boleh catatan aslinya ditulis, nanti dikasihkan, atau lisan ditanyakan. Nah itu boleh. Nah itu berarti Bu Poni sebenarnya melakukan yang lisan itu juga Bu Poni lakukan. Saat Bu Poni nanya lagi kepada orang tuanya itu melakukan apa sih yang lisannya. Bu Nurul, suara saya cukup terdengar? Halo, terdengar jelas nggak Bu? Ya, terdengar, tapi memang kayak duduk gitu kadang. Oke, barusan ke ini soalnya ketarik kecilin. Ya. Oke, kemudian Bu Poni, nah kegiatannya mungkin ke depan kegiatan-kegiatannya boleh loh nggak hanya berupa LK, ya. Lembar kerja, tetapi kegiatan-kegiatannya buku panduan itu akan membawa Bu Poni ke kegiatan yang lebih anak-anaknya berkegiatan main gitu, tetapi dengan alat yang ada di rumah. Mungkin nanti boleh di-share lagi ya Bu Nurul di grup ini yang panduan yang kemarin itu. Oke, sekarang Bu Poni sudah ada ya. Dilakukan, cuma kebetulan hari ini saya pilih yang itu. Gitu. Oke, baik, ya, sudah ada. Kebetulan sudah pilihannya justru pilihan yang LK ya. Nah, saya sengaja padahal pilih LK biar ada fotonya aja gitu. Tapi biar, yang banyak Bu, cuci tangan, berdoa, bahkan bercocok tanam, life skill-nya udah. Nah, sebenarnya kita kan berharap BDR itu atau SFH ya kata Ibu bilang itu bukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya LK gitu, tetapi kegiatan-kegiatan yang bentuknya lebih kepada anak-anaknya yang betul-betul
berkegiatan, bermain sama seperti di rumah gitu, aktif anaknya gitu. Ya. Gitu ya. Tapi Ya. boleh dianalisa Baik. dulu yang barusan Bu Poni. Boleh Bu. Selesai Boleh. nih. Ya. Ya, Saya bikin silakan. dua-duanya loh. Makasih. Saya udah bikin dua-duanya. Ah, Ibu Nurul, hebat. ini Ibu Iya, Poni saya. ini adalah wakil ketua IGTKI Provinsi Oh, Bali. Ah, Dan salam semua kenal Bu Poni. apapun yang ada yang dikirim dari pusat ke kami share dulu kepada pengurus. Setelah kepada pengurus, kami share kepada IGTKI Provinsi. Seperti itu yang kami Siap. lakukan. Sehingga Luar semua biasa. kena. Mm-mm. IGTKI Provinsi juga kena. Seluruh Bali. Ya. Mantap. Ini salah satu ketua. Wakil ketua Wih. IGTKI Provinsi Bali. Ya. Kalau Gongmas itu Kompak banget. sekretaris IGTKI. Ya. Siap. Makasih. Siap Bu Ca. Makasih Bu Poni. Iya. belum. Oke, Bu makasih. Poni belum selesai. Bu Poni belum ya? selesai, belum analisisnya. Belum. Silakan. Sabar. Yo, sabar. Sabar. Oke, silahkan Bu Poni. Oke, kegiatannya 6 April 2020 menggambar dan mewarnai batik. Hasil pengamatannya, Cio menggambar batik dan Cio mampu menceritakan bahwa batik itu bisa dibikin baju. Setelah itu untuk KD indikatornya, Cio mampu menggambar dan mewarnai batik itu seni 3.15 4.15, hasilnya sangat baik. Ya, BSH. Kemudian dia tekun. Bu, saya Ya. mau tanya, itu anak usia berapa? 4-5, Bu. Hampir 5. 4 sampai 5. Ibu fotonya ada foto terakhirnya enggak? Ada. Boleh lihat foto terakhirnya? Foto hasil akhir maksudnya? Ya, foto hasil akhir. Oh, sebentar Bu, mesti cari dulu Bu di file. Nah, ini karena saya akan menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan tadi yang BB, gimana cara menentukan BB, MB, BSH gitu saya kan? nggak filein di sini Bu, di hasil karyanya. Boleh barusan ditunjukin lagi? Boleh ditunjukin lagi? Oke, lihat. Sorry. Nah, ini kan ada warna-warna dari anak. Saya mau melihat bagaimana anak itu digradasi warnanya. Ini kan ada 2 warna. Nah, disebut BSH itu seperti apa sih gitu kan? Apakah semua warna dicampur ataukah hasil akhirnya memang dia memiliki bentuk-bentuk warna tetapi dia punya gradasinya? Apa maksudnya motifnya ada? Nah, itu bagaimana? Kombinasi warnanya dapat gitu. Nah, ini yang mau saya jawab. Tadi ada pertanyaan ya, gimana cara menentukan BB, MB, BSH, BSB gitu kan? Yang chat nih tadi ada yang tanya. Nah, jadi untuk menentukannya, lihat tahapan perkembangannya. Memang kita harus melihat tuh foto itu. Tadi, gimana garisannya, dia mencoretnya gimana. Sebenarnya kan dari kegiatan itu, yang ingin kita lihat adalah bagaimana koordinasi mata dan tangannya. Itu yang ingin kita lihat. Kemudian bagaimana nilai seninya, itu yang ingin kita lihat. Nah, itulah yang kita lihat. Jadi kalau MB kan sama aja, kalau MB berarti harus masih dibimbing kan, BB sama sekali nggak bisa. Nah, itu cara menilainya tetap sama ya Bu ya. Gitu. Sama Bu. Nah, ini jadi yang dilakukan oleh Bu Poni sudah hebat. Terima kasih Bu Poni. Sama-sama. Oke, berarti kita lanjut ya. Ya. Itu ada beberapa yang udah kirim file Word-nya juga kan di grup. Oke, kita ini ya, kita cek nih. Punyanya Gusti Ketut Sriyadi. Oke, kita buka. Mana ya? Saya juga sudah unmute beliau. Oke, kita buka ya Bu. Ya, Gusti Ketut Sriyadi. Saya sedang mencoba membuka filenya. Apakah bisa dibuka? Kalau bisa dibuka, kita share screen. Nah, ini filenya masih ini Bu, masih proses membuka. Ibu bisa dibuka nggak filenya? Oke, ini saya coba. Bu Gusti Ketut Sriyadi, saya unmute dari sini ya sayang ya, klik dari sana.
Saya coba akan, Teteh sudah share screen. Tapi nggak mau ngebuka nih, Bu. Oke. Ya, Oke, Teteh stop aja. saya stop ya. Saya udah stop, Bu. Ya, coba ya. Bu Gusti Sriadi bisa monitor? Saya coba buka dulu ya dari laptop saya. Oke, ibunya. Oke, saya unmute lagi. Sebentar. Takutnya tidak bisa kebuka ya. Oke. Bentar ya teman-teman ya, kita proses membuka file. Atau kalau barangkali bisa dibuka di tempat saya. Kalau nggak bisa, kita lanjut aja, Bu. Oke, lanjut aja ya. Kalau nggak bisa, Bu siapa? Ibu mohon maaf ya, karena filenya nggak bisa saya buka, jadi nggak bisa diproses. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja kalau begitu ya. Ya, mangga-mangga teh. Oke. Ada pertanyaan yang kelewat nggak, Bu? Ada pertanyaan yang tadi kayaknya sudah ya, yang MB, BB itu kan udah saya. Oke, ada pertanyaan Nimade Adi Saptini bertanya, Bunda, apa dalam analisis perkembangan harus mencakup semua aspek? Nah, ini enggak. Oke, jawabannya tidak. Jadi seketemunya yang ada di foto itu. Nah, contoh ini nih, si Maher ini kan di sini cuma ada menyusun Lego 2.3 itu kognitif. Tekun, ini kognitif juga, menceritakan bahasa, koordinasi fisik motorik, Bangga sosem. Jadi cuma berapa? Kognitif, kemudian bahasa, kemudian fisik motorik, sosem cuma 4 aspek. Jadi boleh. Jadi nggak harus 6 aspeknya, nggak harus. Seketemunya aja, seketemu di foto itu, gitu Bu. Jadi nggak harus 6 aspek ya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bucok mau nanya. Dibuka Bu Nurul. Bucok mau tanya. Oke, sip. Mungkin dia bingungnya itu apakah semua aspek itu muncul dalam satu kegiatan. Ini kan Maher mengerjakan satu kegiatan. Seberapapun yang akan muncul, itu aja yang kita nilai. Ya, betul. Jadi di kegiatan yang tidak mesti kok 6-6-nya dalam satu kegiatan. Ada juga satu kegiatan ke-6-nya bisa muncul gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bucok, yang sedapatnya aja dari yang kita amati itu. Bisa jadi hanya 2 aspek, bisa jadi hanya 3 aspek yang muncul. Yang ini kebetulan 4 aspek, tapi bisa jadi satu kegiatan 6-6-nya muncul. Nih, yang satu kegiatan 6-6-nya muncul, contohnya yang ini. Nah, ini nih, yang Cantika ini nih, yang Cantika melakukan ibadah, nih foto ini 6-6-nya muncul. Ini ada 6-6-nya muncul yang foto ini. Gitu. Yang foto ini ya, itu 6-6-nya muncul. Jadi bisa hanya beberapa, bisa 6-6-nya muncul. Jadi tergantung seketemunya aja gitu. Gitu ya, Bu Nurul. Oke, sudah jelas? Bagaimana? Coba tangannya pakai raisen jempol. Ayo angkat jempolnya kalau sudah jelas. Oke, pakai reaction jempol bagi yang sudah jelas. Nah, Depi, udah jelas saya. Depi, udah. Oke. Puni Nyoman udah jelas? Oke, sip. Berarti udah jelas nih. Ya, sip kalau gitu. Buni Wayan udah jelas, Buni Wayan? Oke, sip. Dah, berarti kita bisa lanjut ya kalau udah jelas. Ya. Kita sekarang ke yang video. Nah, yang video sama yang foto itu hampir sama, Bu Nurul. Nih.
amati, nih yang video ya, guru menganalisis video serta keterangan yang diberikan orang tua. Kalau video sebenarnya dari video aja kan kita bisa banyak yang terlihat ya. Kecuali kayak Bu Poni tadi, videonya dibatasin. Nah, itu berarti videonya cuman sedikit-sedikit ya Bu Poni. Kalau ada di tempat saya videonya sampai setengah jam, pusing tuh gurunya. Penuh. Iya, yang ngeluh tuh gurunya, penuh Bu, gitu. Memang nggak dibatasin. Ada juga yang orang tuanya YouTuber. Jadi dikasih ini, belakangnya tuh dikasih musik, dikasih macem-macem lah. Itu akhirnya kan ngenilainya agak susah yang begitu juga gitu. Nah, tetapi yang sebenarnya yang diharapkan adalah memang guru kan selama ini kadang yang dipoto selfie-nya, bukan kegiatannya. Jangankan orang tua nih, guru aja gitu. Yang moto anak kegiatan tuh kan Bu, saya tuh kalau bikin buku, itu susah banget nyari foto. Kata guru-guru, Bu banyak foto, iya, tapi yang saya pengen nggak ada. Karena yang dipoto itu harusnya foto anaknya yang sedang berkegiatan, bukan selfie-nya. Banyakannya guru itu fotonya foto selfie. Gitu kan Bu Nurul, kita juga sama kan seringnya foto selfie dibanding kegiatannya. Padahal yang diperlukan adalah kegiatannya. Jadi kita yang harus ngajarin tuh, yang diambil adalah kegiatannya gitu kan. Nih contohnya yang ini kan anak-anak yang lagi kegiatannya nih, yang lagi diambilnya. Jadi fotonya itu adalah foto yang anaknya berkegiatan. Demikian pula video. Video itu yang diambil yang anaknya berkegiatannya. Ini contohnya ya. Ini mungkin suaranya tadi kata Bu Nurul nggak kedengeran nih. Tapi ini adalah anak yang sedang bermain peran. Anaknya usia 3 tahun. Lihat yang digunakan penggaris, pensil, spidol, gitu. Nah, dia main peran mikro. Yang satu lagi kita lihat. Main peran juga, tapi benar-benar sama orang-orangan kecilnya, sama bonekanya, sama benar-benar main perannya. Nih, coba lihat. Di sini ya, katanya. Ini anaknya 3 tahun, De Yumna namanya, ponakan saya. Ini dia main peran, dua-duanya main peran. Yang satu pakai pensil, pakai sendok, pakai penggaris. Yang satu pakai alat-alat benerannya, main peran mikro benerannya. Gitu. Karena dia itu lebaran aja minta dikiriminnya main peran gitu. Main pasak-pasakan. Jadi senengnya itu bukan baju, bukan apa, main-mainan yang begini anaknya senengnya. Jadi artinya apa? Buat anak, nanti misalkan di tempat Bu Poni menengah ke bawah gitu kan, atau malah di bawah. Nggak usah khawatir, buat mereka sendok, penggaris, pulpen itu bisa jadi boneka. Ini nggak ada yang ajarin loh, anak 3 tahun. Gitu. Artinya kita nggak usah khawatir ketika anak-anak itu nggak punya alat dan bahan di rumah. Buat mereka apapun itu bisa dijadikan alat mainnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu. Oke, kemudian sekarang kita akan menganalisis nih. Yang kita harapkan video-video itu video-video yang begini nih Bu Nurul. Video yang memang anaknya sedang berkegiatan, anaknya yang kedengeran dia sedang bersuara nih. Bercerita gitu. Anaknya yang bercerita, anaknya yang berkegiatan. Ini sebenarnya contoh video yang kita harapkan ini sama orang tua sebenarnya Bu Nurul. Gitu. Nih kalau saya share sebenarnya videonya bisa dibuka kan Bu Nurul? Yang share Teteh bukan PDF bisa? Kalau PDF nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini sekarang kita berharap nih, Bu, kita belajar dari foto, sekarang belajar dari video ya. Tadi yang foto nggak sempat kita, ini siapa nih tadi? Bu Titin, Bu Wayan, siap-siap ya. Nanti yang video kita panggil nih, yang barusan belum kepanggil ya Bu Nurul ya. Ya, siap. Oke. Jadi kita coba sekarang yang video, amati videonya. Lalu catat dulu apa yang kita lihat dari, kalau video kan harus catat tuh, dicatat apa yang kita lihat dari videonya itu. Lalu temukan perkembangannya, aspeknya dulu yang kita lihat. Kaitkan dengan KD sama seperti tadi, boleh KD, boleh dari STPPA, boleh dua-duanya ya. Lalu buat deskripsinya, nanti dinilai.
Nah, ini yang kedua ini tadi kita sebenarnya tadi ada yang nanya boleh Ibu yang satu aja boleh. Tadi kan sebenarnya kita yang kiri ya, sekarang kita boleh pakai yang kanan ya. Ini yang ini. Saya ini. Nah, sekarang Oke. kita yang sebelah sini nih. Nih. Ya, Yang saya merahin ditandai menurut merah. ya, Ya, siap. itu. Baik. Kalau yang tadi kiri, sekarang yang kanan. Sekarang kita dari video ini kita amati dulu, dicatat nih dari hasil ngelihat videonya apa yang diucapkan anak, apa yang dilakukan, ekspresinya seperti apa. Setelah itu aspeknya apa kira-kira yang muncul, lihat KD-nya, lihat tentukan indikatornya, lalu nilai. Sekarang kalau ada pertanyaan, boleh nggak pakai yang STPPA? Boleh. Lihat di aspeknya aspek apa, lalu tingkat capaian perkembangannya apa. Berarti atasnya kita ganti di sini capaian perkembangan. Gitu. Ya. Begitu Bu Nurul. Siap. Oke teman-teman, dilihat kembali di layar ya semuanya ya sayang. Videonya dinyalain. Lihat di depan layar sama dengan yang pertama. Tapi sekarang kita membuat analisa dari video. Kolomnya 3. Kolom yang pertama hasil karya dan video sebelah kiri ya, judulnya kolom. Judul kolom yang kedua hasil pengamatan. Kemudian kolom yang ketiga tidak sama dengan yang contoh di situ, tapi ditulis apa Teh? Ditulis di situ boleh capaian perkembangan. Oke, jadi KD strip indikator dihilangkan, diganti capaian perkembangan. Oke ya, semuanya oke? Ya, siap. Nah, yuk. Oke, waktunya lebih pendek dari yang pertama, maksimal 10 menit. Jika 10 menit teman-teman sudah selesai, sebelum 10 menit, boleh di chat, Bu, saya mau tampil. Gitu. Kalau ada yang nanya, boleh di chat loh, Bu. Oke, dan yang ingin bertanya yang sekarang ya, silakan di chat, nanti dijawabnya di chat, biar kita heningkan kelas lebih dari 5 sampai 10 menit. Oke, silahkan. Videonya dihidupkan sehingga kita bisa berinteraksi dari sini siapa yang sedang progres mengerjakan. Begitu Teh Irma ya? Thank you teman-teman. Ini kayaknya nggak usah di-unmute ya Bu ya. Kalau saya di mute nanti sama Bu Nurul lupa. Pas mau ngomong kayak tadi bingung. Ibu. Nah, Teteh mau di-mute-kan dulu boleh? Mau di-mute-kan dulu nanti di chat aja. Enggak ah, saya gini aja. Enggak, ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya nggak usah ini aja. Biar saya bisa jahilin ibu-ibu nih. Memang. Ibu lah, Bu Poni sedang serius. Bu Nur Hamimah juga lagi lagi cius banget. Pada cius nih. Iya Teteh, pada serius jangan digodain. Ada yang itu lagi bolak-balik buku. Itu Teh ada yang bertanya Teh di chat sayang. Oh, sudah selesai. Udah selesai? Udah? Ya, tapi nanti dulu Teh, takutnya yang lain kemudian pingsan nanti kalau sudah ada yang share. Oke, nanti Bu Nur Hamidah sama Bu Titin ya siap-siap. Nanti mungkin sekitar 4-5 menit lagi akan kita panggil ya namanya. Putus nyambung. Alhamdulillah kita lancar Bu. Saya tuh berdoa listrik gak mati.
Karena kalau listrik mati, Wifi semua mati. wifi mati. Kita pakai data. Jadi kita pakai backup 2, wifi dan data. Iya, Laptop Iya. juga gitu. iya Bu. Memang seperti biasa kan, laptop kiri kanan jalan. Iya. Aduh. Tapi kalau laptop yang kadang laptop yang satunya lagi tuh gak enak Bu, gak biasa karena kita biasa yang ini. Materi juga Makanya. semua ada di sini gitu kan. Makanya kalau listrik nggak mati mah aman. Aman ya. Berdoalah meskipun bayar listrik gila-gilaan ya. Luar biasa. Kita lihat chat Bu. Yuk. Belum ada yang bertanya Teh, masih fokus tapi sudah ada yang mau tampil gitu. Oke. Bu Nur Hamimah ya. Bu Nur Hamimah sebentar ya. Biar temennya tidak stres. Biar temennya tidak stres. Bu Nur Hamimah boleh di-share di chat nggak? Hasilnya biar saya bisa download. Ya, Bu Nur Hamimah sama Bu Titin Supriyatin. Nah, 2. Ini saya mau yang Alex itu punya siapa ya tadi? Mau saya apa namanya? Tadi punya siapa contohkan. ya? Yang tadi ya yang punya Bu Yuni. Yuni dan Martina. Punya Bu Yuni dan Bu Martina mau saya contohkan. Oke. Ya, makanya. Bu Yuni sama Bu Martina boleh di ini dong, dibuka ya. Saya mau ngapus Bu Yuni, Bu Martina, main yuk, saya unmute. Sebentar. Mana? Sudah. Kita stop share dulu yang ini. Enggak, saya yang share, Bu. Saya yang share. Siap. Yang ini stop share, tapi saya akan share yang di chat Bu Yuni dan Bu Martini. Mana Bu Yuni? Hai. Yang mana Bu Yuni? Gerangan, di manakah dirimu berada, sayangku? Pojok, Bu. Di pojok. Mojoknya mojok sebelah mana? Kok gak kelihatan pojoknya? Jempol, Bu. Oh, ini. Jempol. Ya, boleh salaman sama siapa itu? Gak boleh salaman sekarang. Ya, ada temen datang, Bu. Gak boleh salaman kalau ada temen datang sekarang. Saking kangennya, Bu, jadi lupa. Bu Yuni dan Bu Martini ini hasilnya ya. Nama anaknya Alex. Di sini analisis perkembangannya, anak mampu merapikan alat-alat belajarnya tanpa dibantu orang tua. Ya, betul, Ibu. Oke. Ini adalah berarti pembiasaan ya. Pembiasaan yang dilakukan. Nah, ini nanti sebetulnya kalau yang ini bisa disimpan di dalam yang checklist. Di checklist yang ini nih. Bukan di sini. Kan ini cuma satu aja. Saya yang ini saya yang ini nih. Saya mau ngasih yang ini. Tadi kan ada tuh. Ini bukan ya? Bukan. Nah, sebentar. Ini saking banyak data yang dibuka juga. Yang mana nih? Nah, yang ini nih, Bu. Tadi kan kita, anak. Nah, di sini jadi ya tidak. Terbiasa menyimpan kembali barang di tempatnya nomor 8. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Bu. Nah, di situ ya. Jadi nggak dianalisis, nggak foto. Sayang kalau foto satu cuman itu doang ya. Di sini aja ya, tidak ya. Gitu. Oke, sip ya. Jadi kalau tidak gitu. Ya, gitu ya. Oke. Oke, silakan ada lagi. Bu Nurul boleh dipanggil. Siapa lagi yang mau dipanggil? Ya. Ini yang mau tayang yang video atau masih yang foto, Teh? Saya yang
Kita panggil aja sekarang nih Bu Nur Hamimah. Mana Bu Nur Hamimah? Oke, sebentar. Bu Nur Nah, Hamimah. udah angkat tangan nih Bu Nur Hamimah. Yuk. Oke. Saya unmute ya, Bun. Oke. Bu Nur Hamimah, saya sudah unmute. Oke, sudah. Silakan, Bunda. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Irma, di Ya. sini saya sudah mencoba membuat analisis dengan anak video. Boleh lihat dulu videonya. Jadi, Bu Mimah bisa share video oke. atau sebentar. Ada kue bulan, kue daun, kue bunga, kue log, kue ayam. Bagus dong, pasti kuenya enak loh. Aku udah makan, cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuenya enak, Bude mau. Oke. Jelas terdengar Bu Irma, mohon maaf. Jelas Bun. Jadi di sini dari hasil video tadi saya sudah mencatat beberapa analisis perkembangan Ananda. Ini Ananda bernama Audrey. Audrey ini usia 6 tahun, kelompok B. Jadi di sini kegiatan Audrey adalah membuat kue lebaran dengan Play-Doh. Halo Bu Irma, Ya. suara saya terdengar? Dengar. Jadi Audrey hari ini kegiatannya adalah membuat kreasi kue lebaran karena kemarin itu mau menyambut lebaran dengan Play-Doh. Jadi itu hasil dari kakak Audrey. Jadi analisis perkembangannya yang sudah saya buat adalah yang pertama, alhamdulillah Audrey terbiasa mengucapkan salam. Tadi di awal Audrey mengucapkan salam. Audrey mengucapkan salam. Ya, 3.2 BSB berkembang sangat baik. 3242. Selanjutnya, oke. Selanjutnya Audrey terbiasa berbicara baik dan santun. Jadi dia menyampaikan. Selanjutnya Audrey berani tampil, berani bercerita. 2.5. Selanjutnya Audrey mampu bercerita kegiatan yang sudah dilakukan. Terus, Audrey mampu menyebutkan berbagai macam bentuk. Tadi berbagai macam bentuk kue yang sudah dibuat oleh Audrey. Selanjutnya, Audrey mampu mengenal warna. Dan yang terakhir, Audrey bangga dengan hasil karya yang sudah dibuat. Oke. Yang belakang-belakangnya ininya belum ada tuh analisis BB, MB, BSH sama. Iya, ada, udah ada. Ya, sebentar. Yang pertama mengucapkan salam BSB. Terus berbicara sopan, baik dan santun BSB. Berani tampil BSH. Habis itu bercerita BSH. Menyebutkan bentuk BSB. Mengenal warna BSB dan bangga dengan hasil karyanya. Bu, mengenal warna, kognitif 3646 BSD gitu. Saya ulangi ya. Mengenal warna. Mengucap salam sosial emosional 3.2 BSB. Agama dan moral atau sosial emosional? 6 nilai agama dan moral. Maaf. 3242. Ya, 3.2 BSB. Yang kedua, terbiasa berbicara baik dan santun. 6. 3.2 juga. 3242 BSB gitu. 3.42 BSB. Berani tampil sosial emosional 2.5 BSH. Terus bercerita, mampu bercerita kegiatan, bahasa 3.10.4.10. Kalau mampu bercerita itu 3.11.4.11. 3.11. Kalau mampu bercerita. Ya, 3.11.4.11 BSH. Terus?
menyebutkan bentuk kognitif 3646 BSB. Mengenal warna kognitif 3646 BSB. Dan yang terakhir, bangga dengan hasil karyanya, sosial emosional 2.5 BSD. Oke, sip, keren. Tepuk tangan dong. Siapa lagi Bu Nurul nih? Siapa lagi ini Bu Nurul? Oke, ada satu lagi. Ada Bu Titin Supriyati. Oh, ada yang tanya. Kalau pembiasaan itu bisa pakai checklist ya Bu? Ya bisa pakai checklist. Biar kitanya nggak terlalu banyak. Kan kalau pembiasaan itu hanya satu indikator saja. Kalau satu indikator bisa pakai checklist saja. Gitu, biar nggak terlalu banyak foto dan video yang kita analisis. Contohnya kan yang tadi dari foto dan video itu bisa langsung kita masukkan ke dalam checklist gitu. Ya Bu ya? Bu Ya, Paci. dan pekerjaan gurunya tidak terlalu banyak. Itu maksudnya. Tapi kalau gurunya mau semuanya dianalisis, juga boleh, gak apa-apa. Nantinya akan banyak banget gitu kan. Gitu ya. Oke. Ada lagi siapa yang mau Bu, yang video? Bu Titin ya? Bu Titin Supriyatin. Ini yang udah selesai Bu Nurul di sini. Sudah saya unmute Bu Titin. Hai Bu Titin. Selamat pagi menjelang siang. Bu Titin. Bu Titin, halo Bu Titin. Kita ke mall yuk. Sudah 3 bulan nggak ke mall. Bu Titin. Oke Bu Titin, coba bersuara. Kayaknya ada gangguan di audionya, tidak bisa naik. Oke, siapa lagi? Boleh angkat tangan yang udah bisa. Kita masih punya waktu nih Bu Nurul. Oke. Siapa yang berkenan? Oke, ini Bu Titin bisa kayaknya tadi. Bu Titin, coba diklik sayang dari sana. Sudah, Bun? Oke. Sudah terdengar kah? Sudah terdengar Bu Titin. Ya. Saya ini video anak mengucapkan lafaz arti dosa. Jadi dia mengucapkan, saya tunjukin videonya dulu ya, Bun. Siap. Iya, enggak. Dosa adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya melawan Tuhan. Oke. Ini Bun, videonya itu anak mengucapkan bahasa 3.11, 4.11, memahami bahasa ekspresif, juga sosial emosional, SE 2.5, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri saat mengucapkan arti dosa tadi, dan sosial emosional 2.12, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengucapkan arti kata dosa tadi. Untuk penilaiannya 2.12 itu BSB, berkembang sangat baik. Dia sangat, itu penilaiannya bisa langsung aja Bu. Ibu, ya? Penilaiannya bisa disatukan, jangan dipisah. Oh langsung, ya. Jadi misalkan tadi anak mampu menceritakan tentang dosa. Jadi 3 perkembangannya bahasa, KD-nya 3.11, 4.11, nilainya BSH gitu. Jadi langsung aja di dalam sederet ya, biar nggak yang satu di atas, yang satu di bawah gitu. Boleh gitu. Langsung. Saya ulangi. Nggak usah, udah bagus kok, hebat. Nah, jadi terima kasih, Bun. Itu boleh juga hanya cerita saja kayak tadi biasanya kan saja itu boleh juga ya. Kalau kami di sekolah biasanya saya pakai, karena kegiatan di rumah, pembelajaran di rumah, saya memakai pembelajaran saintifik Bunda. Jadi mengamati sesuatu yang ada di rumah, misalnya tanaman. Mereka mengamati tanaman, anak-anak mengobservasi, habis itu dia mempresentasikan apa yang mereka sudah amati gitu. Oke, sip kalau kognitif, gitu. Ada bahasa, ada sosial emosional gitu Bun. Tapi nggak ada videonya, maaf. Oh ya, baik, tapi udah bagus berarti. Udah keren. Terima kasih Bun. Terima kasih. Ini ada Bu ini nih yang dari PAUD Tunas, PAUD Sang Tunas. Boleh kok yang 3-4 tahun. Tadi kan juga saya nyontoh ini yang 3-4 tahun ya, yang Deyumna. Oke, silakan. Silakan, boleh silahkan.
Oke. Teh, ini sudah ada 2 yang tampil, kemudian ada yang bertanya juga, beberapa sudah dijawab. Kita waktunya tinggal 10 menit lagi ya, tinggal 10 menit lagi. Teh Irma, kita mau ada materi yang lain atau ini materi ini materi terakhir kok. Jadi Baik, kita baik. perkuat aja. Apakah checklist bisa dikembangkan ya Bu? Soalnya jadi 3 kolom atau lebih. Boleh, checklist itu tadi seperti yang disampaikan ya. Jadi yang life skill sama nilai-nilai karakter itu boleh kita tambahin sendiri. Gitu ya. Boleh sesuai dengan yang ada di karakteristik lembaga kita masing-masing ditambahin. Life skill-nya ditambahin jadi 100. Boleh ya. Gak apa-apa. Yang satu, Bu, di saya mah cukup 20 aja. Boleh. Pokoknya tiap lembaga dengan karakteristiknya masing-masing. Ya boleh ditambahin ya. Boleh beda-beda gitu ya. Oke. Kemudian, apalagi ya? Itu yang untuk life skill tadi, yang apakah boleh nggak ditambahin? Terus tadi itu ada pertanyaan apa ya Bu Nurul yang belum saya jawab? Analisis checklistnya dikembangkan, boleh. Pembiasaan, udah ya? Kayaknya udah Bu, yang tinggal sekarang yang mau Ya. tampil nih yang 3-4 tahun. Yuk, oke. Siapa yang mau tampil? Silahkan. Yang penting Bu, di hari ini yang harus dipahami, hari ini tuh fokusnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang baik dari foto maupun video ataupun catatan lainnya. Jadi hari ini tuh fokusnya di situ. Kemampuan kita semua tuh yang digenjot yang itu. Karena nanti habis setelah ini ibu-ibu mengerjakan PR ya. PR-nya 1 anak dengan beberapa foto dan beberapa video. Diharapkan bisa 6 aspeknya tercakup gitu loh Bu. Dari beberapa foto dan beberapa video itu semua aspeknya bisa teramati. Gitu ya. Habis ini nih. Untuk besok baru menganalisis foto juga. Artinya hari ini harus dilakukan. Ya, tuh. Bu Nurul jadinya siap tuh yang 3-4 tahun itu. Suara Teteh putus-putus. Oke. Yang PAUD ya? Apa masih putus-putus? Apa masih putus-putus? Nah, yang sekarang enggak. PAUD Sang Tunas. Ya, enggak. Tadi yang PAUD Sang Tunas, boleh? Oke. PAUD Sang Tunas, saya unmute ya. Oke, silakan. Yuk. Oke, saya sudah unmute. Silakan diklik aja sayang. Udah kelihatan itu bajunya pink bersama-sama teman-teman yang lain. Ada background-nya ya? Manakah? Sudah. Silakan bersuara. Yuk. Oh, PR-nya nanti yang diklik. PR-nya yang di-store kemana nanti dari Bu Nurul ya. Nanti dari panitia akan disampaikan PR-nya kemana di store-nya. Aman, tenang aja, disimpan aja dulu. Oke, PAUD Sang Tunas saya klik 1 kali lagi ya, unmute ya. 1, 2, 3. Yuk. Diklik sayang, diklik audionya, di yes. Hai. Hai. Itu diklik dulu. Manakah gerangan sayangku? Suaranya dihidupkan dulu, cantik. Suaranya dihidupkan dulu. Nah, gitu. Yuk. Wow, yang lagi rame-rame bagaimana? Oke, dari PAUD Sang Tunas ada berapa orang? Rame, ayo. Dadah dulu. Bu, saya malu, Bu. Enggak apa-apa. Cantik loh, Bu. Oke. Bu, saya malu, Bu. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman dari PAUD Sang Tunas yang baju pink namanya siapa? Saya Miss Adri, Bu. Oke, Miss. Oke, coba kita tepuk semangat yuk dari PAUD Sang Tunas. Bersama-sama dengan yang lain-lain. Oke, ajak teman-temannya. Tepuk semangat. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Lah, ayo. Dulu, tepuk semangat. Nah, Bisa download dulu. Pokoknya tepuk semangat. Ayo. Saya mau download dulu. Iya, Nah, di PAUD Sang Tunas. siapa? Ketahuan mau download dulu ya.
Nggak usah. Di PAUD Sang Tunas ada tepuk semangatnya nggak? Di PAUD Sang Tunas punya tepuk semangat? Tepuk sang tunas baru ada, Bu. Yuk, nggak apa-apa, ayo. Bertiga. Tepuk semangat. Ayo. 1, 2, 3. Bertiga katanya. Tunggu, Bu ya. Ayo. Ayo bertiga, jangan berantem. Jangan berantem. Sama saudara dilarang berantem. Oke, yuk. Ayo 1, 2, 3. Tepuk sang tunas. Sang tunas. Sang tunas. Yes. Sekarang bertiga, ayo deketan. Berikan senyum terindahnya. Ayo senyum semuanya. Yang distancing, Bu. Ayo senyum terindahnya mana? Ayo senyum terindahnya mana? 1, 2, 3. Oke, silakan sekarang presentasi. Oke, presentasi terakhir. Tinggal 5 menit lagi. Oh. Sepertinya belum siap teh, nggak apa-apa, kita ke yang lain ya. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi sudah ya. Apa cantik. Masa tepuk saja. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Oke, Ibu-ibu. Kita simpulkan dulu ya. Hari ini Bu Nurul. Ya, silakan. Oke. Kita simpulkan ya yang hari ini Bu Nurul. Bu Nurul kok pindah-pindah tempat sih? Jalan-jalan ya di Balinya. Saya mas sekarang ada di Lovina. Gaya. Itu biar kedengeran bucok itu modus. Oke, teh silakan. Oke. Ini ya, yang pertama, kita akan menerima foto dan video dari orang tua, ataupun catatan, ataupun lisan ya, yang tadi disampaikan Bu Poni kan lisan tuh. Nah, hasil foto, video, catatan yang lisannya itulah yang dianalisis oleh kita nih sama guru. Analisisnya boleh mengacu ke Permendikbud 137 tentang STPPA atau mengacu ke 146. Jadi boleh memilih ya, boleh memilih formatnya, boleh format yang tadi dari foto langsung ke analisis perkembangan, atau boleh juga formatnya foto pengamatan baru KD dan indikator, atau kalau yang 137 capaian perkembangan. Dua-duanya diperbolehkan. Kemudian aspek perkembangannya gak harus nem-nemnya dalam satu foto, seketemunya saja di situ apa. Gitu ya. Jadi apa yang ditemukan? Nah, untuk nanti setelah ini, sesi ini, ibu-ibu silahkan menganalisis foto-foto yang banyak, video yang banyak. Kenapa? Karena kita butuh 6 aspek, biar 6 aspeknya kecapai. Kalau fotonya satu kan tadi nggak kecapai tuh. Jadi dari beberapa foto, beberapa video. Karena besok kita akan belajar tentang rekap, Bu. Besok itu rekap perkembangan anak. Oke? Siap? Siap gimana? Oh, siap. Keren. Pokoknya tetap semangat. Foto dulu Bu Nurul, belum foto nih kita. Iya dong, kita foto yang kece coba. Iya, Teh Anit dibuka dong videonya biar kelihatan kece-kecenya. Teh Anit sedang di rumah sakit. Oh, kenapa? Ya, suaminya sedang kurang sehat. Oh, maaf ya Teh Anit, semoga cepat sembuh. Oke, kita coba mana wajahnya yang ceria. Oke, Bu Niwayan Aryani, yuk senyum. Semua videonya dinyalain lagi. Kita pakai foto yang paling kece. Martina, ayo cepat keluar dari videonya lalu tersenyum yang manis. Yuk, Bu Juse Hitipiu, Nimade Apriani, yuk semua videonya dinyalain. Kalau nggak dinyalain nanti kita screenshot ya. Ya, senyumlah yang manis, semanis Bu Asrin. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah senyum. Lagi dong, lagi. Oke. 1, 2, 3. Bu, yang cantik tuh lagi monyong. Ibu mah. Bu. Sudah paling cantik. Oke, Teh. Akan coba buka dulu karena tadi kita bagi hadiahnya belum selesai. Bucok, Bunda, anggarannya bagus-bagus. Tadi saya udah ngirim belum orangnya? Udah ya, tadi udah. Teteh belum nyebutin. Oh, belum ya?
Belum. Tadi ada satu. Saya nanti takut kelewat ya, namanya Bu Desi. Terus yang satu tadi tidak bisa dibuka. Ya. Dan namanya Bucok Gusti yang Ayu. tahu nih. Gusti Ayu itu. Iya. Gusti Ayu titik-titik itu yang belum. Nah, Gusti Ayu. Yang saya ada Bu Desi Remila Sari Betul. dengan Hesti. Hesti tadi sudah. Oke, Bu Hesti sudah. Bu Gusti Ayu Putri Mahadewi, coba kita buka ya, Bucok ya. Bu Gusti Ayu Putri Mahadewi, coba sayang. 1, 2, 3, saya unmute dari sini. Yuk. Hai. Bu I Gusti Ayu Putri. Mana? Hai Bunda. Videonya cantiknya. Pakai bunga. Oke, Bu I Gusti Ayu dari mana? Dari mana? Kami dari TK, Pratnya dari 1 Kerobokan. Oke. Kuta Utara, Bunda. Kuta Utara. Oke. Boleh dong gerak-gerak. Badung. Nanti yang menjadi back suaranya Bucok. Ting 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 ting. Bu Nurul, kalau saya yang tari jadi bukan tari balik. Itu sudah ditariin sama Bu Irma. Neng. Ayo, Bu Gusti. Bukan tari Bali jadinya. Ayo tarinya bagaimana? Tari apa? Oke, tari apa, Bucok? Ayo Gusti Ayu, tari rejang renteng atau rejang renteng lah. Oke. Yang lainnya boleh ikut. Ayo sambil untuk penutupan kita nari bersama Bu Ibu. Yuk. Ayo nari bersama Bunda-bunda. Oke, nari bersama semuanya. Mengakhiri acara ini kita langsung tari bersama Bu Nurul. Oke, teman-teman, kita akan akhiri acara siang ini ya. Besok kita ketemu lagi. Kita akan tutup dengan tarian yang akan dikomando back sound-nya oleh Bunda Cok, Bunda kita. Baik, silakan Bu Cok, nanti yang namanya tadi terpanggil, silakan menghubungi Adit. 1, 2, 3. Oke. Ya, ayo. Aduh, cantik sekali deh Irma senyumnya. Ayo. Ini penari emang beneran ini. Oke, waduh. Ya, Om Santi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Om Santi. Ingat besok pakai baju kaos IGTKI. Oke. Mas ya. Terima kasih semuanya. Ya, dan besok kita akan challenge dengan tarian pendet ya. Oke, bye. Terima kasih. Bye.